Hai friends, so welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Teman-teman, hari ini gue akan sharing sama kalian cara untuk menghilangkan bekas jerawat dengan cepat. Jadi ya siapa sih yang gak punya bekas jerawat ya kan? Apalagi kita orang-orang yang tinggal di Asia pasti familiar dengan yang namanya jerawat. Nah, gue punya bekas jerawat di sini yang kayak udah menahun dan pakai apapun kayaknya sulit untuk hilangnya. Nah, kali ini gue akan mampir ke namanya LB Clinic Alam Sutra. Jadi kemarin gue sempat menang lombanya, cuma dapat hadiah hiburan, cuma lumayan kan vouchernya. Jadi gue akan ikutin treatment mereka. Nah, kayak gimana aja? Yuk ikut bareng-bareng. So stay tune. Terus yang wajib cuman sunblock. Sunblock tuh wajib banget pagi sama siang. Mau masa nggak keluar juga wajib sih pakai sunblock. Oke. Jadi sebelum kita lakukan facial, jadi kita konsultasi dulu sama dokternya. Tapi tadi waktu konsultasi, ini kamera gue error. Bersihin ya, Kak? Ya, silakan. Sekarang kita masuk tahap mikrodermabrasi. Buat apa, Mbak? Untuk angkat sel kulit mati. Nanti bisa dilihat kok. Oke. Masker ya. Pelayanannya bagus, tempatnya enak, dan kebetulan hari ini cuma gue doang yang ada di sini, jadi enak banget buat nge-vlog dan suasananya tenang banget. Ya ampun, nikmatnya surga, nikmatnya dunia. Selain treatment, kita juga dikasih snack. Terima kasih. Gue baru selesai melakukan treatment Korean Hydropeel. Jadi kayak fungsinya adalah untuk membersihkan muka kita dari kotoran, jadi dari debu gitu kan, maksudnya ya kita dari luar istilahnya kan. Jadi komedo lah, kulit mati lah, itu dibersihin dulu. Kenapa? Soalnya teman-teman, menurut dokter kalau misalkan waktu PRP tapi muka kita kotor, misalkan komedonya masih ada lah, kulit mati masih ada, nanti kolagen yang dihasilkan oleh darah kita sendiri yang by PRP itu akan membuat komedo itu berkembang ya kalau nggak salah. Jadi kayak misalnya kayak nanti ada pasien yang nakal, bandel, nggak bisa dikasih tahu, jadi nggak mau dibersihin dulu mukanya. Jadi waktu PRP malah jadi beruntusan jerawatan kayak gitu sih. Benar, informasi langsung dari dokter ya. Gitu sih. Jadi kalau misalnya kalian memang mau kesini mau PRP, ini kurang lebih seperti dengan vampire facial. Jadi yang memang gue interest banget. Nah, gue pernah nanya sama klinik yang lainnya, harganya itu 3-4 juta rupiah per treatment. Mahal banget ya. Tapi di sini dapat harga miring dari LT Clinic. Nah, untuk informasi lengkapnya kalian bisa cek Instagram mereka, oke? Dan juga tanya sama admin mereka, cepet banget kok responnya, oke? Nah, sekarang gue mau PRP dulu. Jadi mereka bilang harus dianestesi dulu, jadi kayak mukanya dikasih obat, dikasih gel bius gitu, biar pengelukaan. Jadi PRP itu vampire facial, pengelukaan wajah kita dibikin luka, dibikin radang, biar kolagennya nanti akan dihasilkan oleh darah kita sendiri bisa masuk ke wajah kita gitu, oke? Yuk, kita mau siap-siap untuk PRP. Semoga dengan ini muka gue bekas jerawatnya hilang. Yeay. Jadi ini kalian bisa lihat, ini bekas-bekas jerawat gue. Ya, nanti kalian yang bantu gue menilai ya, apakah ada perubahan atau enggak. Ini bekas jerawat yang paling parah nih sih, sama pori-porinya gede. Oke, so bantu gue menilai.
Jadi biar gue nggak terlalu subjektif. Oke? Sekarang kita mau siap-siap untuk PRP. Ini lagi di anestesi. Dibikin kebal ya mbak? Iya, Oke. Ini apa mbak? di wrap biar Oh di cepet nyerap. Oh biar oke. Kepalannya lepas. Ini diambil 8-10 cc. Oke. Jadi ini adalah plasma darah dari darah gue sendiri yang nanti akan dimasukkan ke dalam wajah. Ini betadine. Gue pikirnya apa loh? Nggak pas. Oke. Kita mau melakukan PRP-nya. Jadi sudah menunggu 30 menit baru bisa melakukan proses ini biar sistem apa sih? Proses anestesinya tuh berhasil gitu ya. Terbius sempurna. Ini kan ini transparan nih, bening nih, bagus nih. Ada yang kadang kayak ada lemak gitu loh. Oh. Setiap pasien 1 microneedle. Oh. Di sini ada 12 jarum. Tapi nggak kerasa kok kalau udah dikerjain. Itu plasmanya. Berasa bau amis darah ya. Iya, darah. Kan emang kan selain PRP-nya kan ini dibuat berdarah ya. Darah Iya. Mas Awi sendiri. Nah. Ini nggak sakit kan? Enggak. Berasa kenceng ya. Iya. Itu karena Kayak- anestesinya apa? Bukan, karena si PRP-nya kayak orang pakai masker putih telur ya. Iya betul. Kan dia udah mulai ngering. Ini ntar baru dicuci 3 jam kemudian. Oh gitu. Sama satu lagi kan hidrasi ya. Kalau misalnya kan ini kulitnya bakal ini nih kayak ngering-ngering gitu kan, harus banyak minum memang. Udah deh, ini bleedingnya biasa ya. Masih kenalan soalnya. Ada yang lebih parah soal bleeding. Oh iya. Kalau biasanya udah treatment kedua sih, kalau masih pertama emang nggak boleh berdarah banget. Lebih kayak rejuve lah. Udah selesai. Udah. Oke. Takut sama poninya. Ya udah, jadi ya begini. Ya gimana? Hi friends, sekarang gue udah lagi di rumah dan gue habis PRP treatment yang ada di LTK-nya Kalam Sutra. Jadi mirip seperti vampire facial. Nah, untuk rasa sakitnya sih waktu treatment rasa sakit sih nggak ada di bagian yang sudah di anestesi. Cuma ada di bagian ujung-ujung gitu tuh. Kadang sometimes jadi kayak ada bagian yang nggak kena anestesi terus kayak kena treatment dikit gitu. Cuma rasa sakitnya masih bisa tertahankan gitu. Dan juga dokternya juga peka kalau ngeliat kita kalau sakit dia pasti langsung pindah ke daerah lainnya. Nah ini kayak begini nih, muka gue agak kuning karena habis dari plasma yang ada di darah. Kemudian masih basah nih, sedikit basah sih. Rasanya tuh kayak pagi pakai masker telur. Nanti gue akan update ke kalian lagi soal perubahannya. Oke, thank you my friend for watching and have a nice day. Aduh sorry ya, muka gue kayak monster ya. Ya begini deh, gue mau memperlihatkan kalian sebagaimana adanya. Ya jadi gue nggak mau nabahin, gue nggak mau kurang-kurangin.